Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari yang cerah dan indah ini dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita akan mulai kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di dalam setiap hati kita, di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Biarlah Tuhan dapati kita berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi anak-anaknya yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Terima kasih.
kami. Keberadaan kami di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mulai ibadah kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, sebab Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Oleh darah anak domba kita boleh ada dan menjadi warga surgawi. Ketika kita dipanggil Tuhan, nanti Bapak Ibu percaya bahwa kita menempati surga? Amin. Sekarang kita tiba keselamatan dan
mau melompat buat Tuhan? Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau membawa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Biar firman-Nya boleh tertanam sehingga setiap langkah, perkataan, sikap, bahkan pikiran yang kita keluarkan setiap hari boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu kita perlu firman Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita, kami bergembira ketika kami memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau
Betapa kami bersyukur ada di hadirat Allah. Kami boleh menghadapkan wajah kami pada wajah Allah yang hadir di tempat ini. Urapi kami masing-masing di kekuatan baru, hati yang baru dan roh yang baru, hati yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan, membuat Engkau tersenyum melihat kami. Bapa, biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar kebenaran yang harus kami lakukan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu berarti untuk kehidupan kami umat Allah. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Penyertaan dan pertolongannya sempurna di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini temanya dua dunia. Kita hidup dalam dua dunia. Dan kedua hidup itu harus dihidupi supaya hidup. Saya ulang. Kedua dunia itu, kita hidup dalam dua dunia. Kedua hidup itu harus dihidupi oleh orang percaya kepada Yesus. Sebab hidup itu sendiri kalau tidak dihidupi tidak akan hidup. Seorang bayi yang baru lahir yang dibuang oleh orang tuanya, dia tidak dihidupi, maka dia akan mati. Kita hidup dalam dua dunia dalam arti bahwa kita ada dalam dunia ini menjadi warga pemerintah kita Indonesia. Tetapi di balik itu sebagai warga negara Indonesia tentunya kita memiliki warga negara lain, yaitu warga kerajaan surga. Kalau di dalam di negara Indonesia ini kita sistem pemerintahannya demokratis, tetapi dalam dunia yang lain, yaitu dalam kerajaan surga, itu teokratis, theos dan kresien. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan, perintah itu datang daripada Allah. Dan kita mesti harus menyadari dan dua-duanya mesti harus kita taati. Dua-duanya merupakan sebuah kewajiban supaya di dalamnya kita hidup. Kalau kita betul sungguh menyadari kita hidup dalam dua dunia, maka kita tidak boleh dalam tanda kutip hanya menekankan dunia satu dan melupakan dunia lain. Kita tidak juga boleh hanya memikirkan kerajaan surga, mengabaikan kehidupan dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa kita ada dalam dunia ini, tetapi kita menantikan sesuatu, yaitu kerajaan Allah. Dan kita sebenarnya hidup ini mempraktekkan, mewujudkan cara hidup dalam kerajaan surga itu. Sebab kalau kita tidak mempraktekkan dalam kerajaan surga nanti, saudara, kita akan merasa tanggung, kita akan merasa bingung. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempraktekkan hidup dalam kerajaan surga, saya khawatir kita tidak masuk di dalamnya. Sebab Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga dalam doa Bapa kami. Berarti hidup kita dalam dunia ini sebagai warga kerajaan, warga Indonesia mestinya harus mewujudkan hidup kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam
Lukas 20, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala malak mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepada aku 1 dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa orang Romawi pada waktu itu memerintah dan berkuasa untuk orang Yahudi untuk menjalankan roda pemerintahan, dan termasuk di dalamnya penyembahan-penyembahan kafir. Maka dia memungut pajak untuk jajahannya, termasuk di dalamnya orang Yahudi. Adapun pajak yang diberikan itu ada 3. Pertama, pajak bumi. Orang harus membayar pajak 1/10 dari gandum, 1/5 dari minyak dan anggur yang dihasilkan. Bisa dibayarkan berbentuk uang senilai 1/10 itu atau 1/5 itu. Tetapi juga bisa senilai barang atau benda. Itu pajak pertama. Pajak kedua, penghasilan sebesar 1% dari penghasilan seseorang. Jadi kalau orang punya gaji, maka 1% dari penghasilan seseorang itu harus dibayarkan. Pajak yang ketiga itu pajak kepala, yang harus dibayarkan seorang laki-laki dari umur 14 tahun sampai 65 tahun. Jadi semua warga ia harus membayar pajak. Dan seorang perempuan dari umur 12 sampai 65 tahun, di mana dia harus membayar pajak 1 dinar. Saudara-saudara, pertanyaan ini disampaikan orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang Herodi yang mengikut Herodes dan orang-orangnya kaisar pada waktu itu, menjadi satu jebakan yang mematikan menurut konsep mereka. Bolehkah aku membayar pajak? Bolehkah kita membayar pajak? Kalau Yesus berkata boleh, maka dia mengkhianati bangsanya. Sebab orang-orang Yahudi tidak mau membayar pajak, sehingga orang-orang Romawi mengangkat orang-orang Yahudi seperti Sakeus untuk memungut pajak lebih dari yang ditetapkan. Kalau dia berkata boleh, silahkan bayar, maka dia menjadi pengkhianat bangsanya sendiri. Makanya di situ ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Tetapi kalau dia berkata tidak, dia sebagai pemberontak pemerintah. Dan itu jebakan yang menjadi alasan Tuhan Yesus bisa ditangkap dan dibunuh. Orang yang memberontak tidak mau membayar pajak. Tetapi Yesus guru di atas segala guru. Dia gurunya guru. Dia berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari sini kita tahu bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus diberikan, sesuatu yang harus dibayar. Sebab kalau tidak begitu, itu merupakan sebuah pemberontakan, itu merupakan sebuah pelecehan dan tidak menghargai pemerintah.
Kewajiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dikerjakan. Kata wajib memiliki arti sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, satu, dia tidak menghormati pemerintah, dia tidak menghargai pemerintah. Kalau tidak dilakukan, berarti dia pemberontakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti ada dua dunia, ada dua kewajiban yang harus, ada dua kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan. Sebab kalau tidak demikian, saudara dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang memberontak. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang tidak menghargai aturan yang sudah ditetapkan itu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oleh sebab itu, sepulang dari ibadah ini, mari kita menyadari bahwa kita masing-masing punya kewajiban yang harus kita lakukan. Dan ini penting. Sejauh mana kita telah melakukan kewajiban itu, sejauh mana kita menghargai orang yang memberikan kewajiban itu, baik pemerintah maupun kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini pertama, kewajiban terhadap pemerintah. Rom 13 ayat 1 sampai 7 nanti saudara baca di rumah tentunya, ya. Itu PR. Pertama, kita takut kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Itu kita harus menyadari. Kita harus takut tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Allah, sekalipun itu bengis dalam tulisan Petrus. Kita tetap harus taati. Kita harus tetap takut kepada pemerintah. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Lupa, kalau kita tidak boleh percaya kepada Yesus Kristus, seperti Kaisar Nero membunuh orang-orang Kristen karena tidak mau melakukan tugasnya, artinya dia harus menyembah kepada Kaisar, sebab ada agama Kaisar pada waktu itu yang beribadah kepada Allah di babat habis. Apakah kita harus taat? Tidak. Kita harus taat dalam segala hal, tetapi untuk iman kepada Tuhan itu bukan wilayahnya pemerintah. Kalau pemerintah memaksakan, pemerintahan memaksakan iman, itu sudah di luar wewenang yang mesti harus dituntut. Oleh sebab itu, dalam tanda kutip dalam hari ini, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Mungkin orang tidak bisa beribadah, ya. Kita dulu pindah dari satu tempat yang lain, sekarang kita ada. Berapa kali kita diserang, berapa kali kita diserbu, berapa kali saya khotbah di mimbar, ada orang datang sampai mampu. Tetapi kita mesti tak pindah satu tempat lain. Tetapi kalau soal iman, kita tidak boleh takut. Kita harus pertahankan iman ini. Kita harus takut kepada pemerintah karena pemerintah datang dari Allah, dan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Itu dalam Rom pasal yang ke-13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama membayar pajak. Dalam saudara Rom pasal 13. Kita masing-masing harus mentaati tanggung jawab kita kepada pemerintah, membayar pajak. Sebab dengan pajak itu ada jalan, dan pajak itu pemerintah dapat berjalan dengan baik. Itu saya tidak boleh kata, apalagi saat-saat ini kami mesti harus membayar pajak, ya. Kemarin ada Pak, pajak didenda 300 juta, 300 ribu karena tahun kemarin saya tidak bayar. Taat kepada pemerintah, ya. Apa yang saudara lakukan, lakukan, ya.
Harga listrik pada waktunya, BPJS pada waktunya, ya. Jangan sampai yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, ya saat sakit kita bingung karena kita tidak tahu tanggung jawab kita. Kita harus membayar pajak, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan ke pemerintah. Membayar listrik pada waktunya. Jangan sekali-kali, dan saya tidak mau mendengar ini. Baik listrik, baik PAM itu direkayasa supaya keluarnya semuanya bisa bayar, semuanya nyala tapi bayarnya kecil. Dan saya pernah melihat itu. AC 2, AC 1 besar, semuanya ada. Bayarnya kok cuma sedikit. Kayak itu nggak apa. Ini orang-orang yang begini masuk neraka, betul. Orang-orang yang suka nipu begini masuk neraka, betul. Kalau dia pendeta, makanya nggak usah macam-macam lah. Bayar pajak pada waktunya, menghormati orang, hormati kepada siapa yang harus dihormati. Dalam hal ini sebagai warga negara, menjadi warga negara yang baik, ya, menjadi warga negara yang baik. Wah, sampai saya lupa. Ya, ini tadi itu belakang. Nah, ini menghormati, ya, menjalani hidup yang wajar. Yeremia pasal 29 ayat yang kelima. Saya baca ayat ini ya saudara, sebab saya Yeremia pasal 29 ini ya, di HP saudara kan ada itu ya, saudara bisa baca. Tapi setelah baca jangan WA-an atau lihat Facebook ya, saudara-saudara ya. Ini Yeremia pasal 29 saudara. Wah, ini oke. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu didiami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan perempuan, carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, pertama menjalani hidup yang wajar. Tadi berbuat baik, jadi pengurus RT yang baik, jadi warga RT yang baik. Ya. Jangan jahat, jangan neko-neko lah hidup ini. Hidup itu cari tentram aja lah. Menjalani hidup yang baik, membuat rumah, bekerja, melahirkan, itu hal yang wajar. Melakukan kewajiban sebagai suami, lakukan kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, lakukan sebagai kewajiban sebagai istri dalam 1 Korintus pasal 7. Ya. Dalam Timotius, seorang suami yang tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, ia lebih parah daripada orang dunia. Itu dalam Timotius. Hidup yang wajar, suami bekerja keras, istri membesarkan anak-anak, itu suatu hal yang wajar dalam hidup ini. Itu kewajiban. Sebab masing-masing kita punya panggilan, masing-masing kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Saudara, yang kedua, mengusahakan kesejahteraan negeri. Negeri akan sejahtera diawali dari keluarga yang sejahtera. Negeri akan sehat kalau keluargamu dan keluarga masyarakat itu juga sehat. Jadi untuk kita mengusahakan kesejahteraan negeri, kita harus mengusahakan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang sejahtera, dan itu setiap waktu saya doakan, Tuhan jangan biarkan jemaat di papanas dan film kasih kurang makan dan kurang minum dan hidupnya tidak sejahtera. Setiap hari berantem, setiap hari urusannya hanya duit, setiap hari. Wah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
mengusahakan bagaimana hidup sejahtera, dan hidup sejahtera itu automatically, tidak otomatis. Tidak otomatis, itu perlu pergumulan, perlu kerendahan hati, perlu pengampunan, perlu bagaimana kita memanage uang, bagaimana kita mengatur rumah tangga kita, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Kalau keluarga sejahtera, negara juga sejahtera. Itu masalahnya. Hidup ini sesuatu yang real. Perlu diisi, sekolah perlu dibayar, utang perlu diselesaikan. Ya. Itu hal yang real. Oleh sebab itu kita bekerja keras. Itu kewajiban kita. Saya tidak mau bukan sesuatu berdoa tunggu mujizat. Mujizat itu nyata, berdoa saja enggak. Saya tidak mau begitu. Hidup ini realitas. Hidup ini nyata, saudara. Anak-anak perlu dibesarkan, anak-anak perlu disekolahkan, anak-anak perlu dikuliahkan. Setiap hari belum makan, sakit perlu ke dokter, itu hidup yang wajar. Dan itu harus kita usahakan kesejahteraan itu dalam hidup ini. Jangan malas, miskin kita. Amin. Wah, ada berani. Kita malas, kita miskin. Amin. Orang miskin gak enak, saudara. Gak enak, saya ngerasain itu. Saya kadang-kadang sama istri, Mas, saya mau pensiun, kita kerja apa ya? Ya istri langsung khotbah tanpa tema. Kok tema mati? Ini lah. Iya, kita gitu sudah. Mikir. Saudara-saudara, mengusahakan kesejahteraan. Yang kelima, berdoa buat negeri. Ya, berdoa buat negeri. Berdoa buat negeri. Nah, itu tugas kita setiap waktu. Oke, nah ini kewajiban kita kepada Allah, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Takut akan Tuhan di sini, saudara, berarti kita menghargai, kita menghormati. Yakobus berkata, setan itu pun juga percaya, tetapi dia gemetar. Kita percaya, kita tidak gemetar, kita menghargai dan menghormati. Guru takut sama murid takut sama guru. Takut bukan berarti gurunya galak, tetapi takut karena dia menghormati dan menghargai, menjunjung tinggi. Anak-anak, you harus takut sama orang tua. Ingat tuh, kamu harus takut orang tua. Aku udah dibesarkan dari kecil sampai besar. Kalau kamu tidak menghargai, tidak menghormati, tidak diberkati Tuhan. Hidupmu, keadaanmu tidak baik. Hormatilah ayah ibumu supaya baik keadaanmu. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Saya sudah 59 tahun sekarang, tinggal beberapa hari tentunya. Saya melihat orang-orang, termasuk keluarga saya, termasuk orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang tidak menghormati. Masa hidupnya, masa tuanya juga nggak enak. Tuh. Kalau kamu saudara ada kerja, ingat orang tua, ya, itu menghargai. Takut sama Tuhan juga begitu. Beribadah kepadanya yaitu melakukan tugas yang seharusnya dilakukan. Ibrani 11:25, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk Tuhan? Maksud saya, ibadah itu untuk kepentingan siapa? Itu kepentingan saya atau kepentingan Tuhan? Ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan. Dengan ibadah kita lekat dengan Tuhan. Dengan ibadah itu kita tahu kita satu keluarga. Oh, ini loh jemaat GBI Papan Mas. Karena tanggung jawab kita hadir di tempat ini. Saya tidak mau mendengar lagi ya,
Saya tidak mau mendengar ada jemaat yang bilang, Pak, jatah saya kebaktian di gereja Bapak cuma 1 bulan sekali. Saya bilang, kami kasih akan kewajiban. Kalau mati nggak usah diurusin. Kok kasar? Iya, kalau dia bukan jemaat. Makanya kan kita punya IKN. Kalau kita ibadah di situlah kita tanggung jawab. Ada yang bilang, saya tidak masih perpuluhan sama Pak Pendeta punya mobil, punya rumah sekian, buat apa? Nah, saya kasih orang lain di sana. Saya diem aja, saya diem. Tapi saya diem. Lo makan lu di mana? Lo makan di sini, bayar di sini. Nggak bisa bayar di gereja lain. Kamu udah dengan firman Tuhan di sana. Oh, saya 30 tahun melayani. Biaya macam-macam jemaat. Beribadah kepada Tuhan di situ kamu beribadah. Ibadah bukan hanya seremonial, melainkan mengerti kewajiban. Ya, dalam ulangan itu dikatakan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa, ya, dengan tangan hampa. Ya, dengan tangan hampa. Saudara, Allah memberikan kewajiban kepada bangsa Israel saat ini dalam kebaktian ibadah, baik itu pada Pentakosta, baik itu berdaun, baik itu Paskah, baik itu ibadah-ibadah di sinagog. Jangan dengan tangan hampa. Saya cari di beberapa buku-buku saya cari. Kenapa Tuhan ngomong begini? Kenapa? Saudara, mereka harus membawa apa itu, jangan tangan hampa. Ada beberapa satu dia membawa gandum, membawa segala sesuatu sebagai tanda ucapan syukur. Itu yang pertama. Kedua, dia memberikan persembahan yang kalau kayak kita persembahan rutin, ini namanya kan persembahan rutin. Ada persembahan rutin, ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan tantangan. Kalau kita sebentar lagi mau family gathering itu lagi beda lagi. Ada persembahan perpuluhan, itu dibawa ke sana. Kalau persembahan ucapan syukur sebagai tanda bahwa Tuhan memelihara dan menjaga, meresponi akan berkat-berkat Tuhan itu. Persembahan tantangan untuk pemeliharaan bait Allah yang setiap minggu kita kasih itu, supaya kita gereja itu kan bukan hanya perlu doku, tapi juga perlu doa dan doku, supaya itu jalan. Terus persembahan perpuluhan dalam imamat dalam perjanjian lama, orang-orang Israel kan ada 12. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Asher, dan Benyamin. Ya, semua dikasih tanah, tapi satu orang yang tidak dikasih, yaitu Lewi. Orang Lewi tidak diberi tanah, tetapi dia khusus melayani di bait Allah. Supaya orang Lewi itu hidup, maka Tuhan memberikan aturan bahwa 1/10 dari hasil tanah itu milikku, bukan milik orang Lewi, milikku, kata Tuhan. Tetapi aku hibahkan, aku berikan kepada orang-orang Lewi, supaya orang-orang Lewi hidup. Maka dalam Alkitab 10 bawalah persembahan perpuluhan ke rumah perbendaharaan. Ya. Di sana orang-orang Lewi hidup dengan tidak memberi persembahan perpuluhan pada waktu itu. Maka orang-orang Lewi tidak akan pernah hidup. Dan itu merupakan sesuatu yang membuat Tuhan murka. Kamu tidak menghormati aku. Itu kalau saudara baca dalam Matius pasal 3 ayat sebelumnya. Dia dengan memberi persembahan perpuluhan itu dia menghormati Tuhan. Ini loh Tuhan, aku mau taat, aku mau tunduk. Loh Pak, saya pernah mendengar kita tidak kasih perpuluhan nggak apa-apa Pak. Iya betul.
Tapi konteks ini pendeta bukan ngasih perpuluhan, seluruh hidupnya dia udah ngasih 100% malah. Loh Pak, saya mau kasih orang lain bagaimana Pak? Itu berkat yang lain. Itu berkat, ada banyak berkat dalam hidup kita yang saya katakan hidup ini sadik. Adik, apa yang kumiliki orang lain juga miliki. Saya mendengar ada ibu gembala yang setiap minggu pertama berkeliling minta perpuluhan di rumah demi rumah. Tapi itu tak. Jemaat itu memberi, ditagih. Dulu saya ketika membaca di luar negeri itu, gembala itu gereja terbesar, dijawab juga ada begitu. Tapi itu kaget, itu dia memberikan. Nah, satu kali gembala ada program karena dia membangun gereja, saudara. Saya tidak mengambil apapun persembahan, tetapi saya akan menerima dari 1/10 saja dari jemaat. Seberapa jemaat kasih 1/10 itu makan saya, itu makan anak-anak saya. Tapi ada jemaat yang menjadi provokator. Kita tidak kasih perpuluhan, kita kan sudah kasih gereja. Kita kasih aja supaya bangunan gereja kita cepat selesai. 1/10 kita kasih di sini. Saudara, ini orang yang juga dipandang cuma akhirnya gitu. Saudara tahu itu anak pendeta tidak bisa makan. Maka Alkitab mengatakan jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Lembu yang sedang makan tutup, tidak boleh makan. Itu seolah-olah orang-orang itu yang memberikan perpuluhan itu, anak pendeta baru makan ditarik dimakan dia. Wah, ini orang berdosa, jahat, ini orang jahat. Kalau dalam Galatia 6 ayat 6 dikatakan bahwa kita harus memberikan sesuatu kepada orang yang memberitakan firman Tuhan. Orang yang memberitakan firman Tuhan harus mendapat 2 kali lipat. Saudara, beda lagi dalam 12 ayat 1, persembahkanlah seluruh hidupmu. Persembahan perpuluhan itu terkecil. Kalau hidup kita untuk Tuhan, jangankan 1/10, 90 aja kita berikan buat Tuhan. Ini yang dikatakan khotbah yang tadi saya katakan seorang pendeta, Pak, itu khotbahnya kita tidak boleh kasih, tidak usah kasih perpuluhan. Tetapi saudara juga dengan ngasih perpuluhan sebagai kewajiban karena saudara supaya diberkati Tuhan. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, saudara memberikan perpuluhan, saudara mancing pakai cicak dapat buaya, tidak usah ngasih perpuluhan. Itu rasa hormat kita. Ini kewajiban saya Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, aku tetap masih. Mesti begitu. Kita tidak boleh jahat kayak orang-orang tadi. Akhirnya istrinya jualan, saudara. Istrinya jualan pecel, jualan gado-gado untuk menghidupi ini keluarga. Dia baru berkata Tuhan, lu anak kecil tidak mengerti. Sementara jemaat, puji Tuhan kita punya gereja, puji Tuhan kita punya ini. Dia tidak tahu kalau pendetanya tidak bisa makan. Ngeri begini. Ngeri betul. Saya tidak mau jemaat seperti itu. Saudara diberkati Tuhan karena melakukan kewajiban dengan rasa hormat kepada Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh melakukan kewajiban karena kita menghormati Tuhan. Orang yang datang dengan tangan hampa, dalam buku Dr. DJ kalau nggak salah ya, itu dikatakan orang yang datang tidak dengan tangan hampa berarti dia tidak menghargai Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Dia merasa bahwa yang ia lakukan adalah kekuatan pribadi. Orang Filistin saja ketika tabut Allah ada di tempat dia, dikembalikan. Orang Filistin berkata,
kembalikan tabut Allah jangan dengan tangan hampa, dikasih emas perak. Saudara, mari kita tahu kita punya kewajiban warga kerajaan Allah dan warga kerajaan, warga negara Indonesia. Lakukan kewajiban, jangan melakukan kewajiban karena ingin diberkati, karena ingin mencari nama, tapi lakukan karena takut akan Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapi seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita berdiri, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. atas seluruh kelalaian kewajiban yang seharusnya kami lakukan.
Betapa kami sering melukai hatimu dengan tidak melakukan kewajiban yang seharusnya kami lakukan. Bila kami berani bertemu dengan Tuhan karena kami telah melakukan kewajiban kami, betapa malunya dan betapa takutnya kalau kami bertemu dengan Tuhan dengan tidak melakukan kewajiban yang seharusnya kami lakukan. Betapa kami egois dan jahat. Betapa kami tidak lagi mengingat orang lain dengan melakukan kewajiban yang seharusnya kami lakukan, baik kepada pemerintah maupun kepada Tuhan. Ampuni, sucikan dan kuduskan kami. Sepulang ibadah ini kami mau introspeksi sejauh mana kami melakukan kewajiban agama kami, melakukan kewajiban yang seharusnya kami lakukan. Jangan kami buta dan hanya mengerti yang penting kami beribadah, tetapi tidak melakukan kewajiban agama ini yang seharusnya kami lakukan. Berkati hamba-Mu, gantikan nama-Mu berkat pada pagi hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Hamba mengangkat tangan, kiranya berkat Allah turun atas setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang belum mendapat pekerjaan Tuhan akan memberikan pekerjaan, mata pencariannya diberkati Tuhan, hidup keluarganya sejahtera. Dan biarlah sungguh melalui firman kami mengusahakan keluarga kami sejahtera. Kalau keluarga GBI sejahtera, maka gereja pun juga sejahtera. Kalau jemaat Tuhan diberkati, gereja ini pun juga diberkati Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini. Perekonomian semakin membaik, keamanan dan ketentraman nyata, kesejahteraan negeri ini juga kesejahteraan kami. Bapak terima kasih. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan, dengan biar jemaat Tuhan seperti ini berkati Tuhan. Memberi dengan sukacita dan bukan dengan hati yang terpaksa. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, arahkan mata hatimu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.